Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau melanjutin pembahasan dari salah satu series distopian yang udah gue bahas sebelumnya di Sudut Koma ini, yaitu buku kedua dari series The Hunger Games, yaitu Catching Fire. Dan untuk pembahasan buku keduanya ini sendiri, yaitu Catching Fire, gue mungkin gak akan ngejelasin gitu ya apa itu Hunger Games, karena sekali lagi kayaknya semua orang juga udah tahu gitu, banyak fansnya, terutama mungkin dari filmnya ya, karena filmnya excellent banget sih. Dan maka dari itu mungkin gue gak akan ngejelasin konsep Hunger Games itu dari awal. Tapi kalau somehow kalian bisa bersembunyi di balik batu gitu ya, dan seumur hidup belum tahu tentang Hunger Games itu apa, bisa menghindari satu pop culture yang undeniably influential ini, kalian bisa tonton dulu video pembahasan buku pertamanya yang The Hunger Games. Di sana gue ada ngejelasin konsep Hunger Games itu gimana. Dan untuk video kali ini sendiri, gue akan langsung nyemplung ke Catching Fire-nya sendiri. So ya, langsung aja lah ya. Seperti yang udah kita tahu dari buku pertamanya, The Hunger Games, Katniss Everdeen menang dalam perlombaan Hunger Games ke-74. Tapi nggak hanya dia. Untuk pertama kalinya ada dua pemenang dalam Hunger Games ini, yaitu si tokoh utama kita, Katniss Everdeen, dan salah satu tribute lain dari distrik 12 sendiri, yaitu Peeta. Seperti yang udah kalian tahu gitu ya, setiap pemenang Hunger Games akan mendapatkan banyak sekali benefits gitu ya, banyak sekali hadiah, mungkin dalam sisi ekonomi, kemudian rumah. Yang jelas kehidupan dari para tribute ini yang udah menang dalam perhelatan The Hunger Games akan berubah 180 derajat gitu. Yang mana mungkin sebelumnya kehidupan mereka di distrik sangat mengenaskan, sangat miskin, sangat tertekan, berada dalam tingkat terbawah dari rantai panen ini, akan berubah 180 derajat menjadi jauh lebih makmur kali ya. Namun sayangnya si tokoh utama kita nggak bisa untuk menikmati kemenangannya dengan tenang, karena ternyata tindakannya di Hunger Games sebelumnya itu cukup ofensif gitu ya, dan menantang Capitol itu sendiri gitu. Intinya membuat Panem bergejolak lah. Banyak sekali perlawanan-perlawanan yang muncul, banyak sekali rumor tentang pemberontakan dan ya sebagainya. Nah, yang horor di sini adalah Presiden Snow yang merupakan pemimpin dari Panem itu sendiri. Dia secara khusus gitu datang untuk menemui Katniss dan menyampaikan intinya perbuatan yang dia lakukan di Hunger Games sebelumnya adalah sebuah kesalahan gitu, dan kesalahan tersebut harus dia bereskan sendiri dalam kurun waktu tur kemenangan dari tribut pemenang Hunger Games ini sendiri, atau keadaan Panem akan jauh lebih memburuk dari sudut pandang Capitol tentunya. Dan akan ada konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima Katniss Everdeen sendiri gitu. Kemudian bagian selanjutnya sebenarnya nggak ada di blurb singkat di belakang bukunya sih. Tapi ya gue sebutin aja lah ya, semua orang udah tahu lah Catching Fire ini tentang apa. Tapi yang jelas usaha Katniss untuk meredakan Panem itu sendiri gagal. Masih banyak perlawanan, masih banyak pemberontakan, dan semakin besar. Terutama mungkin saat dia datang ke distriknya Rue ya, perlawanan gak terelakkan, dan ya intinya mereka gagal. Dan salah satu bentuk konsekuensi yang diterima oleh Katniss adalah Hunger Games ke-75, yang mana Quarter Quell. Buat kalian yang belum tahu Quarter Quell itu apa, ini adalah satu perhelatan Hunger Games yang diadakan setiap 25 tahun sekali, yang mempunyai twist tersendiri gitu. Biasanya perhelatan Quarter Quell akan jauh lebih gila dari Hunger Games biasanya yang udah gila gitu. Seperti contohnya perhelatan Hunger Games ke-25 tuh, ini kalau nggak salah ya, gue udah lama sih baca buku Hunger Games ini. Nggak habis baca terus filming videonya gitu, nggak. Nah, kalau nggak salah di perhelatan Hunger Games ke-25, para distrik disuruh memilih sendiri gitu ya, anak-anak yang mau dilemparkan ke Hunger Games. Jadi nggak ada pemungutan nama, yang mana gila banget mengirim salah satu anak dari distrik kalian, itu gila sih. Kemudian di Hunger Games atau Quarter Quell kedua, yang mana Hunger Games ke-50, jumlah tributnya digandakan.
Kemudian arenanya dibikin indah sekali, arena paling cantik tapi sekaligus yang paling mematikan. Quarter quell kedua tadi merupakan Hunger Games-nya karakter Haymitch by the way, yang mana kita akan dapat bukunya tahun depan. Gak sabar banget. Kemudian tentunya Hunger Games ke-75 atau quarter quell ketiga, yang mana twistnya di sini adalah semua peserta adalah para tribut yang sudah menang Hunger Games sebelumnya. Yang mana bad news buat Katniss Everdeen sendiri gitu ya, karena ya pemenang perempuan dari distrik 12 hanya dia sendiri gitu, yang mana berarti dia ikut Hunger Games lagi. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya kalian bisa baca sendiri bukunya. Yang jelas mungkin penjelasan gue hanya sampai situ saja, karena setelahnya akan jauh lebih seru banget, banyak sekali kejadian-kejadian besar yang terjadi. So ya, baca sendiri bukunya. Sekarang kita masuk ke poin-poin yang gue suka gitu ya dari buku satu ini. Yang pertama adalah gue suka bagaimana judul buku ini tuh sangat make sense. Catching Fire atau Tersulut ini make sense banget. Sangat menjelaskan konsekuensi dari perbuatan Katniss sebelumnya di Hunger Games ke-74. Dampaknya yang menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan di distrik-distrik yang ada. Dan kenapa tema quarter quell-nya seperti itu, yaitu mengambil para peserta dari para pemenang, itu juga jadi jauh lebih make sense gitu. Kenapa Presiden Snow mengambil taktik seperti tadi? Karena ya sekali lagi, tersulut. Itu sih, jadi make sense banget. Merambat semuanya dari Hunger Games sebelumnya, kemenangan Katniss dan Peeta, kemudian dimulainya pemberontakan, adanya peringatan dari Presiden Snow tapi gagal. Ya, quarter quell kali ini merupakan imbas terbesar kali ya dari semua kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Itu gue suka. Kemudian gue mau masuk ke gaya kepenulisannya. Masih nggak cukup punya signature gitu ya menurut gue. Nah, tapi at least di buku keduanya ini, kepenulisannya tuh jadi jauh lebih engaging, jadi jauh lebih fluid. Jadi kita sebagai pembaca tuh mengkonsumsi ceritanya sangat mengalir gitu. Gue ngerasa ada peningkatan yang jauh lebih signifikan daripada kepenulisannya di buku pertama. Sekali lagi, nggak cukup punya signature, tapi jauh lebih baik. Menurut gue improvement tadi sangat terlihat di bagian dimana karakter Gale mendapatkan hukuman gitu ya dari penjaga perdamaian. Kemudian setelah selesai hukuman tadi, dia dibawa ke rumah Katniss untuk dirawat oleh ibunya. Itu kepenulisannya cakep banget sih, brilian banget. Semua karakter punya porsinya, walaupun mungkin yang nggak berkontribusi dalam proses penyembuhan si Gale ini tadi gitu ya, pasca hukuman tadi, tapi mereka masih bisa menambahkan bumbu tersendiri gitu ke dalam scene tadi. Ada karakter yang terluka, ada karakter yang mencoba untuk menyembuhkan si Gale tadi, ada karakter yang protes, ada karakter yang nenangin, ada karakter yang memberikan bantuan, ada yang manggil keluarganya Gale. Scene-nya berjalan sangat cepat tapi sangat excellent. Semua karakternya hidup, dan gak cuma karakter aja. Scene tersebut juga membantu setup dunia Hunger Games ini jadi jauh lebih besar lagi gitu. Coba kalian baca deh, di bagian itu tuh excellent banget sih. Bagus banget, gila. Beneran. Kemudian untuk satu poin plus lagi yang mungkin gue lupa untuk jelasin di video sebelumnya adalah tentang romansa antara tokoh utama kita, yaitu Katniss Everdeen, kemudian dengan Peeta dan Gale. Itu mungkin keunggulan yang lupa gue mention di video sebelumnya, tapi gue suka bagaimana di buku ini tuh jadi jauh lebih complicated gitu. Banyak awkward moment, banyak momen-momen yang nyebelin, banyak momen-momen yang bikin kita nggak suka gitu ya antara ketiga tokoh ini, yaitu Gale, Katniss, dan Peeta. Ya gitu lah, complicated. Tapi gue suka. Dan kemudian hal lain yang gue suka dari buku satu ini yang jelas adalah Hunger Games-nya itu sendiri, yaitu quarter quell ketiga, yang arguably merupakan satu Hunger Games terbaik gitu ya setelah gue coba baca ke semua bukunya. Granted gitu ya, walaupun kita belum tahu ke semua Hunger Games yang ada, tapi dari ke semua Hunger Games yang udah kita dapat dari buku-buku series The Hunger Games karya Susan Collins, mungkin ini yang paling oke sih. Dari segi konsepnya, yang para peserta adalah para pemenang tadi, arena, kemudian tantangan-tantangan yang ada dalam arena tersebut. Itu Hunger Games terbaik sih menurut gue ya.
nggak tahu nanti setelah kita dapat buku yang tentang Hunger Games ya Haymitch, mungkin itu bisa berubah. Tapi so far ya Hunger Games ke-75 merupakan Hunger Games terbaik lah menurut gue. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangan yang gue dapatkan gitu ya dari buku Catching Fire 1 ini. Trilogi pertama Hunger Games akan memakai sudut pandang tokoh utama, yaitu Katniss Everdeen, yang sejujurnya ini bukan kekurangan juga sih. Tapi gue sangat menyayangkan bahwa karena perspektif seperti ini, gue nggak mendapatkan sudut pandang dari karakter-karakter lainnya yang cukup menarik gitu. Seperti contohnya President Snow, atau mungkin Game Maker. Kayak gitu-gitulah, banyak sekali karakter-karakter yang menarik dalam buku satu ini. Tapi ya, karena kita mengikuti cerita dalam sudut pandang orang pertama, jadinya kita hanya mengikuti jalan cerita dari Katniss aja gitu. Kita jadi nggak tahu jalan pikiran dari karakter-karakter yang menarik lainnya, macam sekali lagi President Snow ataupun Game Maker-nya dan sebagainya. Itu sangat disayangkan sih, miss opportunity lah. Kemudian kekurangan kedua adalah beberapa hal yang gue temukan dalam buku ini tuh lebih baik disimpan atau diundur gitu ya setelah kejadian Catching Fire itu sendiri, atau mungkin lebih baik dihilangin aja gitu sekalian. Seperti contohnya tentang Distrik 13, gue nggak akan jelasin lebih jauh lagi. Yang jelas ada momen antara tokoh asing dan Katniss yang ada kaitannya dengan Distrik 13. Itu menurut gue lebih baik disimpan aja sih, ditaruh di Mockingjay atau dihilangin aja dari Catching Fire ini. Nah, banyak momen-momen seperti tadi yang menurut gue misplaced atau salah urutan penempatan. Tapi ya itu aja sih. Selebihnya buku ini masih sangat seru untuk diikutin, series dystopian paling populer gitu ya. So ya mungkin itu aja untuk pembahasan buku kedua dari series The Hunger Games kali ini. Tungguin pembahasan buku ketiganya dan video komparasi antara buku dan filmnya. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.